Halo semuanya, kenalin di sini aku Alifia Firdausi dari PKN STAN jurusan D3 Akuntansi kelas 633. Di sini aku sama geng anak nyasar mau meningkatkan pengetahuan anti korupsimu. Yuk ikutin. Nah, yang pertama itu ada definisi korupsi, faktor penyebab korupsi, dan teori penyebab korupsi. Dimulai dari definisi korupsi itu sendiri. Korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang kemudian dikenal dengan istilah corruption atau korup dalam bahasa Inggris dan corrupti dalam bahasa Belanda. Korupsi adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Hal tersebut disebutkan oleh Subekti dan Citro Sudibyo. Lalu yang kedua ada faktor dan teori penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Seperti yang kita ketahui, faktor internal itu penyebabnya datangnya dari pribadi kita sendiri atau individu, yang tentunya ditentukan kuat oleh tidak ada tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam diri setiap individu. Lalu yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal itu berasal dari lingkungan atau sistem. Nah, faktor internal itu sendiri terbagi dalam beberapa aspek. Yang pertama, ada aspek perilaku individu, yaitu terdiri dari sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan yang terakhir gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua, ada aspek keluarga. Nah, kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk melakukan tindak pidana korupsi dan mengalahkan sikap baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lalu selanjutnya ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nilai di masyarakat yang kondusif menyebabkan korupsi. Tidak sadar bahwa korban utamanya yaitu masyarakat sendiri, kurang sadar jika diri sendiri itu juga terlibat dalam korupsi, dan kurang sadarnya bahwa korupsi bisa dicegah dan diberantas jika masyarakat berperan aktif. Lalu faktor eksternal. Faktor eksternal itu ternyata juga terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada faktor politik. Terence Gomes berpendapat bahwa politik uang merupakan use of money and material benefits in the pursuit of political influence. Lalu yang kedua ada faktor hukum. Faktor hukum dilihat dari dua sisi, yaitu aspek perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi dan proses penegakan hukum, termasuk putusan pengadilan. Lalu yang ketiga ada faktor ekonomi. Seperti yang kita ketahui, pendapatan atau gaji yang tidak dapat mencukupi kebutuhan manusia juga merupakan faktor penyebab terjadinya korupsi. Lalu, yang terakhir ada faktor organisasi. Definisi organisasi itu luas, bisa lapisan masyarakat, lingkungan kantor, dan lain-lain. Nah, organisasi yang menjadi korban korupsi atau tempat korupsi memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Lalu kita masuk ke teori penyebab korupsi. Yang pertama ada means and scheme theory. Teori ini dikenalkan oleh Robert Merton. Korupsi didefinisikan sebagai perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma. Lalu, cara kotor atau menyimpang dari norma masyarakat terpaksa dilakukan demi menyambung kehidupan atau melawan ketidakadilan. Yang kedua ada teori solidaritas sosial. Nah, teori ini dikembangkan oleh Emil Durkheim. Teori ini memandang watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Lalu yang ketiga ada Ghosn teori, dikenalkan oleh Jack Bolong. Ghosn teori ini faktornya terdiri dari greed atau keserakahan, opportunities atau kesempatan, needs atau kebutuhan, dan yang terakhir exposure atau pengungkapan. Lalu teori penyebab korupsi yang keempat ada fraud triangle theory. Teori ini merupakan penyebab terjadinya kecurangan dan dikenakan oleh Donald R.
Donald R. Creasy. Nah, di teori ini terdapat 3 faktor, yaitu pressure atau tekanan, adanya tekanan untuk melakukan fraud, lalu yang kedua opportunity atau kesempatan, di mana situasi yang membuka kesempatan untuk melakukan kecurangan terjadi, lalu yang terakhir ada rationalization atau rasionalisasi, sikap karakter atau sistem nilai yang digunakan oleh pelaku dengan mencari pembenaran atas perbuatan curangnya. Lalu teori penyebab korupsi yang kelima ada equation theory yang dikenalkan oleh Robert Klitgard. Di equation theory ini dijelaskan bahwa korupsi merupakan hasil dari monopoli ditambah discretion dikurangi accountability. Lalu yang keenam ada Freud-Diamond theory, merupakan pengembangan dari Freud Triangle. Ada 4 faktor, yaitu pressure, opportunity, rationalization, dan capability atau kemampuan. Lalu yang ketujuh ada Freud Pentagon Theory, dikemukakan oleh Crow Howard. Teori ini memperluas Freud Triangle dengan menambahkan 2 elemen, yaitu kompetensi dan arogansi. Kompetensi merupakan kemampuan untuk mengabaikan kontrol internal, arogansi merupakan sikap superioritas dan kurangnya kesadaran akibat keserakahan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia ada 4, yaitu ada UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi, UU nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, PP nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam 13 pasal di UU nomor 31 tahun 1999 jangto UU nomor 20 tahun 2001. Nah, di ke-13 pasal tersebut berhasil dikelompokkan menjadi 7 macam delik korupsi, yaitu yang pertama merugikan keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, perbuatan pemerasan, serta gratifikasi. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Apabila orang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, maka akan ditindak pidana penjara paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Nah, unsur-unsur dari merugikan keuangan negara tersebut yaitu yang pertama, setiap orang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri orang lain atau korupsi, dan yang terakhir merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu yang kedua ada penggelapan dalam jabatan. Penggelapan ini adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, tetapi waktu dimilikinya barang tersebut sudah ada di tangannya, tidak dengan jalan kejahatan atau melawan hukum, sehingga unsur-unsur penggelapan dalam jabatan yaitu ada pelaku dengan sengaja melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang terakhir barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Lalu yang ketiga ada penyuapan. Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji. Penyuapan itu sendiri terdiri menjadi 2, yaitu penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Ada 3 unsur esensial dari delik suap, yaitu yang pertama, menerima hadiah atau janji berkaitan dengan kekuasaan yang melekat dalam jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Nah, pasal yang mengatur suap menyuap ini ada di pasal 5 di UU nomor 21 tahun 2002
UU nomor 20 tahun 2001 tadi. Bagi orang yang melakukan suap menyuap akan dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Lalu yang keempat, ada delik benturan kepentingan dalam pengadaan. Dalam pasal 12 huruf I disebutkan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Lalu yang kelima, ada perbuatan curang. Perbuatan curang ini diatur di dalam pasal 7 ayat 1 huruf A, B, C, dan D. Di sini dijelaskan bahwa bagi pelaku perbuatan curang akan dipenjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun, serta pidana denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 350 juta. Lalu yang selanjutnya ada pemerasan. Pemerasan ini diatur dalam pasal 12 huruf E bagi pegawai negeri yang melakukan pemerasan, serta pasal 12 huruf F bagi pegawai negeri melakukan pemerasan kepada pegawai negeri lain. Lalu pada pasal 12 huruf G mengatur tentang pegawai negeri melakukan pemerasan yang kedua. Contohnya yaitu pemerasan kawasan wisata yang menahan Bupati Lombok Barat Zaini Aroni. Lalu yang ketujuh, ada gratifikasi. Gratifikasi diatur dalam pasal 12 huruf B dan C. Nah, arti gratifikasi sendiri yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang diterima baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Sebenarnya gratifikasi itu bermakna pemberian yang bersifat netral. Nah, apabila pemberian tersebut disertai atau berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima, maka itu akan bisa menjadi suap. Jadi suap adalah gratifikasi disertai ada ikatan jabatan. Lalu pembuktian gratifikasi. Gratifikasi tadi dianggap tidak suap saat dilaporkan paling lambat 30 hari sejak gratifikasi itu diterima. Lalu kita akan masuk ke perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, gratifikasi itu pemberian dalam arti luas yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan tanggung jawabnya. Nah, sanksi dari gratifikasi itu sendiri, pidana paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan pidana paling sedikit 200 juta, dan paling banyak 1 miliar. Lalu yang kedua ada uang pelicin. Uang pelicin itu sejumlah pemberian, biasanya dalam bentuk uang untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses pada terjadinya suatu layanan. Uang pelicin itu merupakan salah satu bentuk pidana suap dalam skala kecil untuk mempercepat dan mengurangi ketidaknyamanan yang terkait dengan proses administratif. Lalu yang selanjutnya ada pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau
bagi dirinya. Nah, sanksinya yaitu pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Lalu yang terakhir ada suap menyuap. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bentuk suap menyuap yaitu bentuk pemberian yang dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta berupa pemberian barang, uang, janji, dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima. Sanksi dari suap menyuap ini yaitu pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Nah, ini merupakan ringkasan perbedaan dari gratifikasi, suap, uang pelicin, dan juga pemerasan. Nah, yang terakhir ada strategi dan atau upaya penanggulangan korupsi. Yang pertama ada pembentukan lembaga anti korupsi. Seperti yang kita ketahui semuanya, di Indonesia ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau lebih dikenalnya sebagai KPK. Lalu yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kelima, ada monitoring dan evaluasi. Lalu yang keenam, ada kerjasama internasional. Nah, sekian penjelasan dari aku dan geng anak-anak nyasar. Semoga apa yang telah aku jelasin tadi bisa menambah pengetahuan anti korupsi kalian. Sampai jumpa selanjutnya.